Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan review lagi sampo dari brand Sunsilk teman-teman. Dan yang akan kita review kali ini adalah yang kemasannya warna kuning seperti ini. Dan ini shampoo-nya ditujukan untuk rambut yang mereka rambutnya itu mudah kusut dan kering ya. Karena sampo ini bisa membuat rambut kita menjadi lebih halus dan juga lembut, seperti yang ada di klaimnya di packagingnya. Nanti kita akan buktikan ya apakah shampoo ini beneran bisa bikin rambut kita menjadi halus dan juga lembut, dan apa aja sih kandungan yang terkandung di dalam shampoo ini. Kita akan bahas nanti ingredientsnya di akhir video. Untuk tekstur dari shampoo ini sendiri seperti ini ya, teksturnya kental ya teman-teman menurut aku, dan dia ada glitter-glitternya di liquidnya gitu. Dan untuk busanya sendiri melimpah banget ya teman-teman. Dan setelah aku cuci tangan aku juga terasa licin-licin yang halus gitu. Dan ketika tangan aku udah kering, oh my god, rasa tangan aku kerasa lembut banget teman-teman. Dan ini dia kondisi rambut aku sebelum dikeramasin. Seperti ini, mohon maaf itu agak berminyak-minyak karena udah 1 minggu gak keramas, dan juga aku pakai minyak di rambut aku. Dan ini dia kondisinya, nanti kita akan bandingkan before afternya setelah pakai shampoo. Anyway teman-teman, untuk aroma dari shampoo ini sendiri itu sangat wangi seperti bau permen karet, seger, manis, dan fresh gitu. Oke, sekarang kita keramas dulu ya. Jadi aku keramas untuk membuktikan bagaimana hasil dari shampoo-nya ini gitu. Dan ini aku pakai 1 kali tuang ya. Sekali tuang itu segini untuk membasuh rambut aku yang di bagian atas. Ya, itu teksturnya cukup kental dan juga lembut ya teman-teman. Dan digosok-gosok, dan kita gosok di bagian kulit kepalanya ya, bagian atas. Setelah itu aku tuang lagi. Ya, yang sama juga ya ini ya. Ini aku gosok-gosok di bagian belakang rambut dan dibersihkan bagian kulit kepalanya seperti ini. Dan yang terakhir aku tuang lagi untuk bersihin di bagian batang rambutnya. Biasanya kalau aku keramas aku nggak bersihin di bagian batang rambutnya teman-teman, karena ini untuk bikin review, jadi aku bersihin di bagian batang rambutnya. Dan sekarang dibilas-bilas, kita bersihin busanya, dan udah sekarang udah dihandukin, kayak udah nggak ada air juga yang menetes. Kita akan mengetes bagaimana kalau kita pakai sisir, apakah dia gampang disisir atau tidak. Dan ini aku udah pegang-pegang, oh my god, ini kerasa lembut banget. Padahal dia basah ya. Ya, tapi kalau dia basah biasanya shampoo itu terasa lembut, tapi setelah kering biasanya dia jadi agak kering gitu teman-teman. Kita tes ya sekarang. Kita coba untuk pakai sisir, apakah dia gampang disisir atau tidak. Ya, dan ternyata teman-teman ini gampang banget disisir. Ini aku coba untuk nyisir di bagian sebelah kiri aja karena rambutnya aku bagi jadi 2. Dan itu cuma perlu waktu 36 detik aja kurang lebih ya. Itu 36 detik aja teman-teman untuk merapikan rambut yang di sebelah kiri aku. Oh my god, itu cepet banget. Dan ya aku impress ya untuk di bagian ini, tapi kita tidak tahu apakah nanti ketika rambutnya udah kering dia akan selembut dan juga sehalus ini atau tidak. Tapi jujur aja aku suka dengan hasilnya yang ini, karena kalau rambut kita basah dan gampang disisir itu akan tidak banyak rambut yang rontok juga teman-teman. Dan oh my god, ini ringan banget rambut aku. Selain halus, lembut juga kerasa ringan banget. Wow. Nih rambut aku yang rontok segini banyak kan teman-teman, tapi ini 1 minggu sekali ya aku keramas. Dan ini dia hasilnya setelah rambut aku kering teman-teman. Dan ya ini kalian bisa lihat nggak sih kalau dia kayak berkilau-berkilau gitu loh teman-teman. Jadi oh my god, hasilnya itu kerasa lembut dan kerasa halus, kerasa oh my god, ini kayak bener-bener sehalus itu. Aku nggak percaya kalau ini cuma sampo aja, karena rasanya kayak pakai conditioner teman-teman. Walaupun kalau di bagian ujung-ujung rambutnya itu masih kerasa atau kelihatan kayak kering gitu, tapi kalau dipegang dan dimain-mainin rambutnya, oh my god, sehalus itu. Jujur aja ini shampoo bagus banget memang teman-teman untuk membuat rambut kita menjadi lembut dan juga halus. Nah sekarang kita bahas yuk ingredientsnya.
ada 28 kandungan atau ingredients yang terkandung di dalam sampo ini. 28 ingredients itu tidak banyak ya teman-teman dibanding dengan sampo Sunsilk yang lainnya. Dan kandungan-kandungan itu adalah ada 3 jenis surfaktan, ada 3 jenis pengental, ada 2 jenis emulsifier, ada 1 jenis silikon, ada 4 jenis pengawet, dan ada 6 jenis bahan pelengkapnya. Dan selain itu juga ada 9 bahan atau ingredients yang dia itu termasuknya adalah bahan-bahan yang positif. Dan semua kandungan itu aku akan tulis di sini atau di bawah sini. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen tahu bahan-bahan yang tadi aku sebutkan itu apa aja, silahkan kalian tinggal pause aja videonya dan kalian lihat ya. Karena bahan-bahan yang akan aku bahas ke kalian ini tidak semuanya bakal aku bahas. Jadi yang aku bahas hanyalah bahan-bahan yang ada manfaatnya untuk kita, dan juga ada bahan-bahan yang kalian garis bawahi atau bahan-bahan yang sifatnya negatif untuk kita. Sekarang kita akan mulai membahas dari ingredients yang dia itu sifatnya adalah negatif ya, atau bisa mempunyai dampak yang negatif untuk kita atau untuk rambut kita. Yang pertama itu ada surfaktannya, yaitu si surfaktan yang ini teman-teman. Jadi ada 2 jenis surfaktan yang dia ini tidak baik untuk rambut kita, yaitu sodium lauryl sulfate dan juga TiE sulfate, dimana 2 kandungan ini itu surfaktan yang jenisnya adalah surfaktan yang kuat, atau dia itu bisa membersihkan rambut kita dengan sangat kuat, dan dia bisa membuat rambut kita menjadi kering. Dengan penggunaan yang secara terus-menerus dan jangka panjang itu dapat menyebabkan kerusakan di rambut kita. Si SLES itu sendiri dia ada di urutan kedua dari atas. Jadi ya cukup banyak kandungan si SLES yang dimasukkan ke dalam sampo ini. Jadi kalian perlu berhati-hati untuk menggunakan sampo ini. Kalau kalian emang punya rambut yang jenisnya adalah high porosity, lebih baik kalian menghindari untuk menggunakan sampo yang mengandung SLES. Tapi kalau kalian menggunakan sampo ini tidak untuk dipakai setiap hari atau tidak untuk penggunaan daily, it's okay, masih aman-aman aja. Aku pakai sampo yang mengandung SLES itu setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, hanya untuk benar-benar membersihkan semua kotoran dan juga penumpukan produk-produk yang ada di kulit kepala aku. Jadi aku tidak menggunakan sampo yang mengandung SLES atau SLS itu secara rutin ya teman-teman. Kandungan negatif yang selanjutnya ada parfum, dan aku masukin parfum ini ke dalam kandungan yang negatif. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya apa bahan kimia yang menjadi bahan parfum itu sendiri. Jadi ada banyak banget lagi kandungan untuk membuat suatu parfum, dan kita tidak tahu beberapa orang itu sensitif terhadap parfum. Kandungan negatif yang selanjutnya ada sodium chloride dan juga sodium sulfate. Kedua bahan ini adalah garam. Jadi si sodium chloride dia tuh adalah garam dapur teman-teman, garam yang biasa kita pakai di dapur. Dan si sodium sulfate sendiri dia juga turunan dari garam. Dan kedua bahan ini adalah sifatnya sebagai agen pengental. Dia digunakan untuk membuat sampo ini menjadi lebih kental. Dan kita tahu bahwa garam itu sifatnya dia bisa membuat kulit kepala kita menjadi kering dan juga rambut kita menjadi kering. Dan si sodium chloride itu sendiri dia bisa membuat warna rambut kalian yang diwarnain itu menjadi luntur teman-teman. Ya itu aja untuk bagian kandungan yang sifatnya negatif untuk rambut kita. Jadi tidak banyak teman-teman, hanya kandungan-kandungan tadi yang aku sebutkan. Mereka lebih sifatnya merusak di rambut kita, itu adalah untuk membuat rambut kita menjadi kering dan juga kulit kepala kita menjadi kering teman-teman. Dan untuk iritasinya memang ada sifat yang mengiritasi kulit kepala kita. Jadi kalau teman-teman kulit kepalanya adalah yang sangat sensitif atau yang super sensitif, mungkin kalian harus lebih hati-hati karena mengandung si SLES dan juga ada TiE sulfate dan juga ada sodium chloride yang tadi sudah aku sebutkan. Oke, bahan atau kandungan yang negatif udah, sekarang kita membahas untuk kandungan yang positif atau kandungan yang mempunyai manfaat untuk rambut kita. Yang pertama ada guar hydroxypropyl trimonium chloride. Guar ini sendiri didapat dari namanya si kacang guar. Jadi ini adalah
kacang guar yang dia tuh mempunyai manfaat untuk membuat rambut kita menjadi lebih lembut dan tidak mudah kusut. Selain itu, dia juga bisa melembabkan rambut kita dan rambut kita tuh menjadi lebih mudah disisir dan juga tidak mudah rontok. Selanjutnya ada glycerin, di mana fungsi dari glycerin ini adalah untuk membuat rambut dan juga kulit kepala kita menjadi lembab. Selanjutnya ada titanium dioxide, di mana kandungan ini mempunyai sifat untuk melindungi rambut kita dari paparan sinar matahari atau sinar UV. Kemudian ada lysine HCl, di mana si lysine ini adalah turunan dari protein, dan protein sendiri mempunyai manfaat yang sangat baik untuk rambut kita. Salah satunya dia dapat menumbuhkan rambut kita dan juga memperbaiki rambut kita dari kerusakan. Untuk rambut yang jenisnya high porosity, si protein ini sangat baik sebenarnya teman-teman untuk kalian, karena si protein ini dapat mengurangi kerusakan di rambut yang high porosity, dan dia juga bisa menebalkan rambut kalian dan menjadikan rambut kalian tuh menjadi lebih elastis. Selanjutnya ada kandungan argan oil yang dia itu ditaruh di bagian depan packagingnya. Jadi di sini menjadi kandungan andalan dari sampo ini sendiri, dan manfaat dari argan oil itu juga banyak banget. Salah satunya adalah mampu mengatasi permasalahan rambut yang kusut, rontok dan juga kering, dan dia si argan oil sendiri juga mampu membuat rambut menjadi lebih sehat dan juga kuat, dan mampu membuat rambut menjadi lebih tebal dan berkilau. Selanjutnya ada ascorbic acid, ini adalah vitamin C, di mana dia mempunyai manfaat untuk mengurangi rambut yang rontok dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Selanjutnya ada tocopherol acetate, ini adalah vitamin E yang mempunyai fungsi untuk mencegah kerontokan rambut. Kemudian dia juga bisa untuk mempertahankan kilau rambut. Dia juga bisa menstimulasi pertumbuhan rambut, dan yang terakhir memperbaiki folikel rambut. Yang selanjutnya ada panthenol, dan ini adalah vitamin B. Manfaat dari vitamin B ini sendiri adalah mampu mempertahankan kelembapan rambut, mampu menjaga rambut tetap sehat dan juga berkilau, dan yang terakhir mampu menjaga rambut kita dari kerusakan akibat dari produk styling atau alat-alat catok yang kita pakai. Alat-alat catok yang kita pakai itu kan heat ya, dia mengeluarkan panas dan itu bisa menyebabkan rambut kita rusak. Dan dari si vitamin B ini sendiri, dia itu mampu melindungi rambut kita gitu loh. Jadi dia kayak fungsinya sebagai kalau kalian mau pakai catokan, kita pakai vitamin dulu. Nah, itu sebetulnya fungsinya adalah seperti itu, teman-teman. Dia mampu melindungi rambut kita dari kerusakan alat-alat styling seperti itu. Yang selanjutnya dan juga yang terakhir adalah soy milk, dan ini juga ada di packaging bagian depannya. Si soy milk ini sendiri adalah susu kedelai, teman-teman. Kalian tahu susu kedelai itu manfaatnya banyak banget. Dia kaya akan protein, kaya akan kalsium, zat besi, dan juga vitamin B. Dan kita tahu vitamin B tadi kita udah jelaskan ya, manfaatnya pun juga udah banyak, teman-teman. Jadi si soy milk ini sendiri atau susu kedelai, dia itu mampu mengatasi permasalahan rambut yang rontok. Dia mampu menguatkan rambut kita dari akar sampai ke ujung rambut, makanya rambutnya jadi tidak mudah rontok. Dan yang terakhir, dia itu mampu mengilaukan rambut, jadi mempertahankan kilau rambut kita, teman-teman. Sebenarnya ini semua dari si protein ya, karena sudah aku bilang protein itu mempunyai manfaat yang sangat baik untuk rambut kita, terutama untuk rambut yang high porosity atau yang porositas rambutnya itu tinggi. So iya, itu tadi teman-teman kandungan-kandungan yang udah aku sebutkan, dari pengawetnya, kemudian kandungan yang positif, kandungan yang negatif, dan semuanya udah aku sebutkan. Bagaimana menurut kalian? Kalian silahkan tentukan sendiri pilihannya di kalian, apakah kalian ingin mencoba sampo ini atau tidak. Untuk aku sendiri ya, aku bener-bener ngerasain rambut aku tuh yang lembut gitu loh, dan juga ringan, teman-teman. Ini udah mulai kering rambutnya aku ya. Bahkan 1 hari setelah keramas, rambut aku tuh yang bener-bener selembut itu. Bagian atasnya, bagian bawahnya yang bener-bener halus banget. Oke, aku terkesan banget dengan shampoo ini dalam segi melembutkan, bahkan tanpa conditioner. Dan yang aku rasain bener-bener rambutnya aku terasa lembut ya, lembut. Bahkan aku tidak perlu memakai conditioner lagi. Aku tuh udah ngerasa nyaman dengan rambut aku yang ini, walaupun aku tidak menggunakan
conditioner, jadi cuma pakai sampo aja, tapi masih kerasa lembut dan juga enak lah ya untuk dipegang-pegang. Tapi tetap lembutnya itu tidak akan sama seperti ketika kita memakai hair mask, masker rambut atau conditioner. Walaupun sampo ini punya kandungan yang bagus juga, dan aku ngerasa juga ini lembut dan ringan, tapi tetap tidak selembut seperti ketika kita pakai conditioner dan juga masker rambut. Aku ngeliat di bawahnya ini, dia itu kayak agak megar-megar gitu, kayak nggak bener-bener yang bisa halus gitu jatuhnya. Jadi tetap aja ya, kalau dilihat sih seperti rambut aku rusak atau kering teman-teman, kalau kalian bisa lihat. Tuh ya, kelihatan kan rambutnya tuh kayak agak-agak kering gitu kalau dilihat, walaupun kalau dipegang-pegang sih masih lembut teman-teman. Dan itulah kenapa kita tetap memerlukan conditioner atau masker supaya rambutnya itu nggak kelihatan kaku atau kayak kering kayak gini. Kalau cuma pakai sampo aja tidak akan cukup untuk memberikan nutrisi di rambut kita, walaupun tadi udah aku sebutkan jumlah-jumlah kandungan yang positif di sampo ini, tapi kita tahu bahwa jumlah kandungan yang positif itu ada di bagian bawah. Jadi bagian atasnya tuh ya dia intinya adalah untuk membersihkan rambut kita. Tapi kandungan yang di bagian paling bawah itu baru manfaatnya. Jadi kalau memberikan nutrisi di rambut kita, sampo aja tidak cukup teman-teman. Kalian tetap perlu hair mask, dimana kandungan dari masker itu punya nutrisi yang sangat baik untuk rambut kita gitu. Oke teman-teman, aku rasa cukup sekian ya video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Kalian pengen aku review sampo atau produk apa lagi, silahkan komen di bawah. Oke, aku akhirin review aku kali ini. Terima kasih banyak udah nonton, dan sampai ketemu lagi di review aku yang selanjutnya. Bye bye.